Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini teman-teman kita bisa berjumpa kembali. Tentunya masih di mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah sistem terdistribusi. Pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan coba mengsimulasikan, ya kita akan coba praktikum, ya bagaimana konsep sistem terdistribusi yang mungkin teman-teman sekarang itu bisa kita lihat ya contoh pengimplementasiannya. Nah, kita bisa ambil contoh salah satunya yaitu bagaimana sistem tracking yang ada pada marketplace ya seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain ya. Nah, bagaimana aplikasi dari berbagai perusahaan itu dia bisa bekerja sama menghasilkan output yang diharapkan oleh user gitu ya. Oke. Nah, simulasi ini saya gunakan untuk memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana sistem yang dia sifatnya nantinya multi platform ataupun multi bahasa gitu ya, itu bisa sinkron dengan adanya misalkan REST API seperti itu. Nah, di sini teman-teman saya gunakan bahasa pemrograman PHP dengan bahasa natif ya. Nah, contohnya juga sangat sederhana, teman-teman, tidak banyak fitur ataupun template gitu kan, pakai HTML biasa. Yang penting saya ingin memberikan gambaran khusus kepada teman-teman bagaimana sistem tracking itu yang ada di marketplace itu bisa digunakan lah ya, bisa kita lihat gitu kan bagaimana outputnya seperti itu. Oke. Nah, di sini teman-teman saya akan gambarkan dulu bahwa nanti kita akan punya kurir ya. Kita akan punya kurir di sini. Kurirnya yang pertama ada si chatbot ya. Kemudian yang kedua ada PIS ya, yang ketiga ada JNW. Nah, kita punya kurir 3. Jadi kurir ini ya masing-masing ibaratnya perusahaan yang berbeda lah ya. Ada perusahaan si chatbot, ada perusahaan PIS, ada perusahaan JNW. Nah, kemudian kita punya satu marketplace ya. Satu marketplace namanya misalkan Sofa. Nah, namanya Sofa ya. Oke. Nah, di sini kita akan coba dulu, kita akan bikin namanya kita akan analisis requirement dulu untuk database-nya. Misalkan untuk yang Sofa dulu ya. Misalkan contoh sederhananya nanti kita akan bikin database ya. Nama database-nya adalah Sofa ya. Dimana nanti di database Sofa ini akan ada tabel ya. Ada tabel namanya tabel pengguna dan tabel pesanan ya. Jadi ada tabel pengguna, ada tabel pesanan. Nah, di tabel pengguna ini nanti ada pembeda teman-teman ya. Jadi ada pembeda, ada pembeli dan ada penjual. Nah, oke. Kita akan coba lihat dulu untuk database Sofa ini. Localhost php myadmin. Oke, kita ini dulu. Mohon maaf, baterainya lowbat. Localhost php myadmin. Oke, di sini kita lihat saya sudah buat database namanya Sofa. Nah, di database Sofa ini dia ada tabel pengguna. Tabel pengguna ini contohnya saya bikin 2 pengguna.
Ada satu yaitu Yuli Anggraini, username penjual @sopa.com, passwordnya 123, levelnya penjual. Jadi yang membedakan antara Yuli dan Agus ini ada di ada level penjual dan pembeli ya. Nah, masing-masing passwordnya sama, yang beda adalah username-nya ya. Di sini kalau yang Yuli dia penjual @sopa.com, yang Agus dia adalah pembeli @sopa.com. Oke. Kemudian ada tabel pesanan. Di tabel pesanan ini fil-fil apa saja sebetulnya yang kita butuhkan. Yang pertama, ini sebagai contoh saja ya, karena yang kita fokuskan ada di trackingnya. Ada nomor pesan di sini, kemudian ada tanggal, ada waktu, kemudian alamat kirim, nama barang, berat, harga, kuantiti, kurir, biaya pengiriman, nomor resi. Nah, ini disimulasikan berarti hanya satu barang ya untuk satu kali transaksi. Tapi kita penekanannya bukan di transaksi barangnya, tapi di trackingnya ya. Oke. Nah, misalkan saya buat sistemnya teman-teman. Yang pertama, nah ini. Nah, di sini ada Sopa ya. Isinya ada koneksi ya, berarti koneksi.php nanti sesuaikan dengan database teman-teman. Berarti databasenya yang kita gunakan adalah Sopa tadi databasenya Sopa. Kemudian ada login ya, untuk login nanti yang membedakan antara username penjual dan pembeli tadi ada di level ya, level penjual dan pembeli. Kemudian ada logout ya, kemudian ada index. Nah, index di sini adalah dia menampilkan list langsung riwayat pemesanan ya, dimana nantinya akan ada dua bagian yang berbeda antara penjual dan pembeli. Kemudian ada juga nanti tracking ya. Nah, khusus di indeks ketika dia penjual berarti yang akan tampil untuk aksesnya adalah input, dan untuk pembeli yang akan tampil untuk yang pembeli dia aksesnya adalah input, dan penjual dia aksesnya edit, yaitu untuk menginputkan resinya ya, seperti itu. Oke, kita coba saja untuk yang aplikasi Sopa yang marketplace-nya, localhost Sopa ya, localhost Sopa ya. Nah, kita buat bahwa di sini berarti perusahaan Sopa dia memiliki alamat ya. Saya lokal dulu, sebetulnya ini bisa kita online kan ya. Alamatnya localhost Sopa. Jadi anggap ini perusahaan ya, perusahaan Sopa. Perusahaan Sopa ya. Alamatnya localhost Sopa di sini. Nah, kemudian saya coba login. Login yang pertama adalah sebagai pembeli ya. Misalkan tadi username-nya apa? Pembeli @sopa.com. Passwordnya 123. Kita login. Berhasil login, tampilannya seperti ini ya. Di sini tampilan sisi pembeli ada Agus Muslim, berarti nama saya sebagai yang login. Nah, kita coba buat pesanan, teman-teman. Kita coba buat pesanan. Nah, pesanannya itu misalkan kemeja kotak army misalkan ya. Harganya misalkan 125.000 ya. Kuantitinya 1, beratnya misalkan 800 gram. Ya, kemudian alamat kirimnya alamat kirimnya ke Tasikmalaya. Pilih kurirnya apa? Nah, pilihan kurirnya yang kita buat di sini ada 3 perusahaan, ada PIS, ada JNW, dan ada si Cepot. Misalkan kita pilih yang pertama adalah si Cepot, ya. Biaya pengirimannya berapa? Misalkan 25.000, ya. Kemudian kita buat pesanan. Nah, seperti ini. Ya, ketika si pembeli ini dia membuat pesanan, maka dia membuat rekod baru ya, di mana di sini ada juga kolom nomor resinya, tapi dia masih kosong lah ya. Nah, kira-kira yang menginput nomor resinya siapa? Yang jelas bukan pembeli tapi penjual nantinya. Oke, misalkan kita coba buat lagi ya, buat pesanan.
Nah, barang misalkan sekarang celana chino. Harganya misalkan 250.000. Kuantitinya 1, beratnya misalkan 900 gram. Alamat kirimnya Ciamis. Pilih kurirnya, sekarang beda piece ya. Misalkan biaya pengirimannya misalkan 18.000 ya, 18.000. Kita buat pesanan ya seperti ini. Kemudian kita buat pesanan lagi. Kita coba sampelnya 3 ya, karena perusahaan kurirnya juga 3. Barang misalkan apa lagi ya, ini panci barbecue ya, panci barbecue misalkan. Harganya misalkan 350.000. Kuantitinya 1, beratnya misalkan ini berapa ya, 'Samakan saja ya, 900. Alamat kirim, alamat kirimnya kita misalkan ke Tasikmalaya ya. Kita nggak fokus di ini ya, di rumus ininya, tapi nanti kita alur di trackingnya ya, Tasikmalaya. Kemudian pilih kurirnya tadi apa ya yang belum, piece atau apa, kita cek dulu ya. Oh, piece sudah, berarti JNW. Sekarang klik JNW, biaya pengiriman misalkan 20.000 buat pesanan. Oke. Nah, kita sudah punya sampel 3 pesanan dari pembeli dan nanti akan diproses oleh penjual untuk diinputkan nomor resinya. Tapi nomor resi itu berarti harus dibuat dulu di sisi perusahaan kurir ya. Seperti itu. Nah, kita coba cek dulu. Sebagai penjual sekarang, penjual @sofa.com, passwordnya 123, kemudian login, berhasil. Oke. Nah, di sini di sisi penjual itu mereka tinggal menginputkan resi ya. Jadi mereka melihat pesanan, tinggal menginputkan resi saja. Input resi, tinggal isi kemudian simpan ya. Input resi, isi kemudian simpan, dan jangan sampai keliru mengisinya ya, seperti itu. Oke. Sampai sejauh ini ada pemahaman teman-teman? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kurir ya. Nah, anggap di bagian kurir ini kita ambil sampel si cepot misalkan ya. Nama database-nya misalkan si cepot ya, si cepot. Ada tabel apa saja? Ada tabel biasanya apa? Nah, di sini ada si cepot mana? Nah, ini tabel pengiriman dan tabel tracking ya. Ya, kita buat tabel pengiriman dan kita buat tabel tracking. Ya, ada tabel pengiriman, ada tabel tracking. Oke. Nah, kira-kira yang perusahaan yang lain sama nggak? Kita samakan saja berarti ya. Nah, berarti ini piece. Kemudian ini JNW. Ya. Sama. Ya, berarti. Nah, berarti sekarang tinggal kita Kita ke alamat aplikasinya. Ya, alamat aplikasi, nah nanti ada alamat API ya. Kemudian ada, nah ini, misalkan untuk si cepot, berarti kita buat, nah di sini sudah saya buatkan ya, ada si cepot. Nah di si cepot ini ada beberapa file. Yang pertama yang paling wajib itu adalah koneksi.php.
kemudian ada index.php, kemudian input.php, kemudian detail.php ya. Nah, index.php itu berarti untuk menampilkan tampilan data pengiriman yang sudah dibuat. Kemudian input adalah untuk membuat inputan pengiriman, dan detail untuk membuat inputan tracking ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini teman-teman untuk PIS dan JNW itu sama filenya ya. Jadi intinya sama semuanya ya, cuma beda alamat saja. Oke. Dan ini saya lupa ya, berarti ini API-nya belum. Saya tinggal kopikan ke PIS. Oh, udah ada ya? Oh, si cepot belum ada. Nih, ya, saya kopikan. Dan terakhir adalah API, maaf ya. Jadi koneksi, index, input, detail, dan API. API ini untuk apa? Nah, API ini justru yang dia menghubungkan ke marketplace. Jadi marketplace dia bisa menampilkan tracking itu karena ada file ini, file api.php ini. Jadi di semua di 3 perusahaan ini berarti dia memiliki penghubung, yaitu api.php ini ya. Sehingga di perusahaan Sopa itu dia bisa melakukan tracking di perusahaan kurir PIS, di perusahaan kurir si cepot, dan di perusahaan kurir JNW ya. Oke. Nah, kita akan coba dulu, kita akan masuk ke perusahaan si cepot, localhost si cepot. Nah, ini alamatnya. Localhost si cepot. Alamat apinya berarti localhost cepot api.php ya. Berarti untuk yang lainnya PIS, ininya PIS, kemudian PIS API, ininya JNW, kemudian JNW, ininya API. Oke, udah jelas ya? Oke, nanti kita simpan. Kita sekarang coba jalankan di sini. Berarti kita sekarang bertindak sebagai operator kurir, ya. Khusus kurirnya itu perusahaan si cepot, ya. Nah, di sini saya akan bertindak sebagai operator kurir. Di aplikasi ini tidak ada login, langsung saja, ya. Misalkan kita buat pengiriman nih, ada yang ini akan mengirim barang nih, misalkan ya. Misalkan nomor resinya berapa? Ya, biasanya kan otomatis, harusnya kan otomatis dari si aplikasinya. Nah, di sini biar ada gambaran sajalah teman-teman ya. Misalkan ini si cepot berarti SCP-001 lah misalkan ya. Jenis barangnya apa? Misalkan anggap yang tadi yang akan ngirim barang itu adalah yang apa? Yang akan ngirim barang itu adalah yang kemeja, ya. Yang akan ngirim itu adalah yang kemeja atau pakaian lah, pakaian. Pengirimnya misalkan pengirimnya itu Yuli, menerima Agus misalkan. Alamat asal Jakarta Barat, alamat tujuan Tasikmalaya. Tasikmalaya benar nggak? Oke. Berat misalkan 800, total biaya pengiriman misalkan tadi berapa total biaya pengiriman? Kita cek aja dulu ya biar sinkron nantinya, localhost Sopa. Nah, ini kita kan pakai yang berarti yang si cepot dulu ya. Nah, kemeja kotak army biaya kirimnya 25.000 ya, beratnya 800, berarti ininya 25.000 ya. Nah, kita buat pesanan ya. Bukan buat pesanan, ini buat pengiriman ya. Maaf, ini belum diedit. Klik. Nah. Oke. Ini saya sudah sebagai operator kurir, saya sudah membuat data ya untuk pengiriman dengan nomor resi SCP-001
Ya, tanggalnya hari ini, jenis barangnya pakaian, pengirimnya Yuli, penerimanya Agus, alamat aslinya Jakarta Barat, alamat tujuannya Tasikmalaya, beratnya 800, total biayanya 25.000. Nah, kalau ada yang bertanya, Pak, masih ada yang kurang kolom-kolomnya. Nah, kita tidak berfokus di sana. Kita hanya mensimulasikan nanti bagaimana cara trackingnya gitu ya, dari si marketplace itu ngambil data dari beberapa perusahaan kurir. Oke, ini anggap kita bikin satu aja ya. Nah, kemudian kita masuk ke detail. Nah, karena ini simulasi, kita akan langsung masukkan saja ya. Ketika barang dikirim itu kan dia posisinya melewati pos-pos kurir tersebut ya. Misalkan contoh status trackingnya kayak gini, keluar dari Jakarta Barat, simpan. Oke. Nah, setelah keluar misalkan masuk ke Bandung ya. Oke. Kemudian saya bikin lagi, keluar dari Bandung ya. Kemudian transit di di Malangbong misalkan ya, simpan. Oke. Dan seterusnya sampai misalkan nanti sampai di Tasikmalaya. Simpan ya, sampai nanti dibawa kurir lah dan sebagainya macamnya, itu bisa dibikin. Oke, kembali. Oke, nah yang selanjutnya saya akan masuk ke perusahaan JNW ya. Saya akan masuk ke perusahaan JNW, kita buat pengiriman. Nah, kita yang JNW yang ini berarti ya Panci Barbecue misalkan ya. Nomor resinya berarti biasanya ada prefix ya, JNW misalkan 001, jenis barang panci ya. Pengirim misalkan Yuli, penerima Agus, alamat asal misalkan Jakarta Barat, alamat tujuan mana nih alamat tujuannya, misalkan Ciamis ya, tidak ditampilkan sana. Ciamis beratnya misalkan berapa, 900 tadi, 900 ya, 900. Total biaya pengirimannya 20.000 ya, 20.000 buat tampilan sisi kurir JNW. Oke, nah kita sudah buat nih sebagai operator kurir di perusahaan JNW, kita sudah buat pengiriman ya. Kemudian kita coba simulasikan untuk yang ininya, trackingnya. Misalkan keluar dari Jakarta ya, kemudian transit di mana ya, pos 3 Lembang misalkan ya. Nah, ini udah segitu aja ya, biar nanti ada pembeda dengan status yang lainnya. Nah, yang terakhir perusahaannya adalah PIS ya, perusahaan PIS jasa kurir. Nomor resinya misalkan PIS 001, jenis barangnya kita pakai berarti yang kemeja kotak, celana chino, celana. Pengirimannya misal pengirim Yuli, sebetulnya bebas sih mau namanya siapa ya, ini cuma simulasi doang. Penerima Agus, alamat asal misalkan Jakarta Barat, alamat tujuan misalkan Tasikmalaya, berat misalkan tadi berapa ya, yang celana chino 900, total biaya 18.000. Kemudian kita klik simpan.
Kita klik detail. Nah, kita coba buat satu data saja, atau bolehlah ya, keluar Jakarta. Transit Bandung, kemudian keluar Bandung, kemudian diterima Tasikmalaya. Nah, terakhir misalkan dibawa kurir Agus. Nah, oke. Nah, sekarang teman-teman kita akan masuk kembali ke perusahaan marketplace, ya. Oke, ke perusahaan marketplace, misalkan Shopee. Nah, di Shopee ini teman-teman itu kita coba inputkan sebagai si penjual. Jadi penjual itu tadi sudah ke beberapa kurir, ada PIS, ada CNW, ada si cepot, dia sudah ngirim barangnya, kemudian dapat resinya, kemudian dia inputkan resinya. Ya, yang pertama kita akan input resi si cepot. Nah, yang si cepot mana ya ini? Si cepot. Nah, ini nomor resinya ini. SCP kita masukkan di sini, simpan. Nah, berarti kan terisi nih nomor resinya. Kemudian yang kedua adalah JNW. JNW kita kopikan. JNW mana yang ini, yang bawah ya. Nah, yang ketiga adalah yang ini, PIS. PIS, kita lihat nomor resinya ini, kita kopikan. Kita simpan. Oke. Nah, ketika si penjual dia sudah menginputkan nomor resinya, teman-teman. Nah, selanjutnya tinggal apa? Selanjutnya tinggal kita logout, kemudian kita masuk sebagai si penjual. Pembeli, maaf ya. Pembeli @sopa.com. 1 2 3, kemudian kita login. Ya. Nah, di sini nomor resinya sudah terisi. Pada saat kita ingin melacak, ya, kita coba cek, klik lacak. Yang pertama adalah kemeja kotak army. Dia sudah sampai jauh mana sih? Ya, kita klik lacak. Nah, di sini tracking pesanan sampai Tasikmalaya. Jadi barang sudah sampai di Tasikmalaya, ya. Dia terurut berdasarkan tanggal dan waktu descending. Berarti yang terbaru ada di posisinya atas. Ya. Ini sesuai ya. Oke, masuk ke Bandung, keluar dari Jakarta Barat. Oke. Kembali, kemudian kita cek yang lainnya, klik lacak. Di bawah kurir Agus, diterima Tasikmalaya, keluar Bandung, transit Bandung, keluar Jakarta. Oke. Kemudian kita cek yang JNW. Nah, kalau yang JNW dia baru transit di pos 3 Lembang, keluar dari Jakarta. Jadi belum sampai di Tasikmalaya, ya. Oke. Nah, gimana teman-teman? Ada gambaran? Ya. Oke, ini kita baru simulasinya di localhost. Sebetulnya sama saja sih ketika nanti teman-teman tinggal di posting saja atau di hosting saja di berbagai macam hostingan yang terserah, mau yang gratisan ataupun yang berbayar, mungkin berbeda alamat juga. Pada intinya sama-sama saja secara logika dia menggunakan REST API seperti itu. Nah, saya akan coba teman-teman simulasikan script yang ada di dalamnya seperti apa. Nah, kita akan coba lihat pada saat kita klik lacak ini dia bagaimana komunikasinya, ya. Nah, kita lihat di sini di Shopee ada tracking. Kita lihat tracking. Oke, nah di tracking ini teman-teman di sini ada fungsi curl, ya. Curl ini adalah fungsi untuk memparsing data dari suatu alamat, ya, atau URL, ya. Nah, ketika misalkan kita klik lacak, dia masuk ke halaman ini, kemudian dia membaca kurirnya jenisnya apa. Nah, di sini kan kita lihat di atas mengirimkan jenis kurirnya si cepot. Nah, pada saat misalkan melakukan si get kurir itu dia melakukan pengecekan si cepot, ya. Di sini kurir sama dengan PIS, kurir sama dengan JNW, kurir sama dengan si cepot. Nah, maka di sini yang akan diakses adalah alamat dari perusahaan si cepot. Misalkan HTTP localhost si cepot. Nah, kemudian yang diakses adalah API-nya, gitu ya. API.php no resi sama dengan get no resi.
Nah, ketika dia misalkan dia akan melakukan pelacakan tracking untuk paket dengan kurir PIS, berarti dia alamatnya PIS juga. Ya. Kemudian untuk JNW alamatnya juga perusahaan JNW-nya. Jadi di sini. Nah, nanti data-data hasil dari request API itu akan dipecah ya menggunakan ini JSON decode ya. Jadi format yang dihasilkan dari API perusahaan kurir tersebut formatnya adalah JSON, kemudian akan dipecah ya ke dalam array, kemudian dilakukan looping di sini ya. Jadi loopingnya adalah tanggal, waktu dan status ya, seperti itu. Gimana teman-teman, ada gambaran? Nah, ini komunikasinya di sini ya. Kenapa misalkan tadi kok dia bisa ngecek data padahal kan beda database ya. Tadi kan databasenya masing-masing ya. Ada si Cepot, ada PIS, ada JNW gitu kan. Nah, kalau teman-teman lihat ya di API di sini, kita lihat. Jadi script API-nya seperti apa, Pak? Nah, teman-teman kan sudah belajar ya di pemrograman web 2 di sini ya, itu tinggal pakai JSON encode saja ya. Jadi dia akan melakukan select terhadap tabel tracking dengan nomor resi tertentu ya, kemudian hasilnya dibikin JSON dan kemudian JSON-nya diparsing oleh perusahaan marketplace seperti itu. Oke, ada gambaran teman-teman? Mudah-mudahan ada gambaran ya. Ini hanya simulasi saja. Nah, tapi untuk diimplementasikan teman-teman harus memperhatikan tadi masalah security-nya dan lain-lain ya. Oke. Mungkin untuk simulasinya teman-teman cukup sekian ya. Saya harapkan nanti teman-teman coba di rumah. Saya akan upload file project ini. Nanti silakan teman-teman coba di rumah, kemudian coba implementasikan. Kalaupun ada yang kurang silakan teman-teman tinggal tambahkan ya. Oke. Sehingga project ini menjadi lebih bagus lagi untuk simulasi. Oke, baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.